Sebuah pesawat tak dikenal tiba-tiba menjatuhkan bantuan kemanusiaan untuk warga Palestina di Gaza. Kejadian ini bertepatan dengan Hari Raya Idul Adha yang jatuh pada Minggu 16 Juni hari ini. Dikutip dari Anadolu Agency, pesawat yang tidak jelas asal-usulnya itu terbang di langit Al-Mawasi, Gaza Selatan. Tiba-tiba pesawat tersebut menjatuhkan paket berisi bantuan makanan. Hal ini tentu menjadi berkah tersendiri bagi warga Palestina yang menerimanya. Pasalnya, mereka harus merayakan Hari Raya Kurban di tengah serangan pasukan Israel. Belum lagi persediaan makanan juga sangat menipis karena warga mengandalkan bantuan dari internasional. Sebagai informasi, Al-Mawasi adalah garis pantai sempit di ujung paling selatan jalur Gaza. Daerah tersebut ditetapkan sebagai zona kemanusiaan oleh militer Israel ketika menyerbu Rafah bulan lalu. Download Tribun X. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, rahayu, rahayu. Pemirsa, pemerhati, netizen, subscriber, pencinta, bergaul yang budiman di mana berada, baik di Nusantara maupun di luar Nusantara. Mudah-mudahan semua diberi kesehatan, keberuntungan. Selalu kami doakan yang sedang sakit diberi kesembuhan dengan mudah dan tidak kambuh-kambuh lagi. Yang ingin belajar mudah-mudahan diberi kemudahan semua. Yang sudah belajar amaliyah mudah-mudahan diberi kemampuan untuk istiqomah. Amin. Allahumma amin. Pemirsa, depan tadi adalah narasi berita yang baru saya terima dan saya baca. Kalau tidak salah, di situ tadi diceritakan pada pas bertepatan Hari Idul Adha tahun 1000 Hijriah, diberitakan tadi ada pesawat yang tidak dikenal menjatuhkan bantuan di jalur Gaza. Padahal berita-berita mengenai pengiriman bantuan ke Gaza itu dipersulit. Bahkan kadang-kadang nggak dapat izin untuk masuk ke jalur Gaza. Tetapi ini ada berita yang versi tadi adalah pesawat yang tidak dikenal, berarti diturun dari atas. Ini menarik perhatian saya. Coba cari di beritanya. Saya ingin tahu sisi gaibnya, berita ini benar atau tidak. Kalau benar, itu bagaimana prosesnya? Kalau tidak, mudah-mudahan ini menjadi pelajaran buat kita bahwa di dunia media sosial ternyata juga banyak kebohongan-bohongan atau hoax. Kali ini mudah-mudahan ada makhluk yang tahu tentang kejadian itu. Harapan kami sih mudah-mudahan itu kejadian yang benar dan itu apa makna di balik semua itu. Kali ini saya ingin ditemani mediator saya, Mas Titis Bagus Setiawan yang ganteng dewe. Diwangi mau. Oh, baru pakai songkok. Assalamualaikum Mas Titis. Waalaikumsalam. Tambah ganteng aja kamu, Tong. Alhamdulillah. Sehat, Tong. Alhamdulillah. Kenapa pakai songkoknya kok miring begini? Kenapa? Dulu ya pernah pakai songkok kamu tuh kan, ya kan? Sekarang pakai songkok tuh kenapa? Ada sesuatu. Jadi santri ini. Belajar. Sehat Mas Titis? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ini sebelum kita masuk konten saya berterima kasih banyak atas kekuatan rekan-rekan. Yes, sama-sama. Masih tahu sendiri saya banyak kegiatan. Di mana jauh tempat tugas saya, secara nggak langsung ya memakan energi saya kan gitu. Datang capek, berangkat pagi, pulang sore kan kayaknya. Terus semangat rekan-rekan, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Apapun yang terjadi itu semua kehendak Allah. Yang hilang sudah jangan dipikirkan, diikhlaskan, yakini semua kehendak Allah. Yang ada kita pelihara. Mudah-mudahan ini ada hikmah buat kita semua. Paham? Kemudian juga banyak netizen yang ternyata banyak hubungi saya, juga terima kasih. Walaupun jarak jauh kamu obati, sudah perubahan sembuh, terima kasih banyak. Ya setiap hubungi saya tak kasih nomor HP sampean, kan gitu. yang itu kan Mas Titis ya kan. Jadi kebetulan Mbak itu gimana?
Banyak kemarin juga. Ayo, Bapak kalau bisa kan bahaya kan? Iya. Iya kan? Enggak Bapak bahaya. ya bahaya. Terima kasih untuk Jason. Iya. Kalau memang diberi manfaat, beri kesembuhan atau masalah selesai, bersyukur. Itu semua atas kehendak Allah. Kalau Mas Titis yang lain kok ada perbuatan untuk menolong, itu karena perintah manusia saling menolong, Iya. saling bantu. Tapi hakikatnya semua itu atas izin Allah. Iya. Kunci itu jangan dilepas ya. Iya. Jadi merasa ini merasa itu tolong dihilangkan semua. Kita belajar Titis. Iya. Mas Titis, ini ada berita yang menarik buat saya yaitu kejadian di jalur Gaza pada Idul Adha kemarin ada pesawat yang berarti misterius itu mengirimkan bantuan untuk Gaza ya. Mohon saya mau cek secara goibnya ini benar atau tidak. Iya. Kalau benar itu apa hakikatnya? Kalau tidak ya berarti di media sosial itu banyak hoaxnya kan gitu kan. Iya. Ya, diterima ya Pak Gari ya. Iya. Bismillahirrahmanirrahim ya Allah. Assalamualaikum makhluk goib yang tahu tentang berita pas bertepatan Idul Adha kemarin ada dibilang pesawat tidak dikenal menurunkan bantuan bagi saudara kami di Palestina. Yang tahu kebenaran masalah ini ketarik tangan saya dengan ilmu yang Anda punya. Penyusup, pengkhianat tidak bisa masuk, yang masuk itu Anda yang tahu. Dengan izin sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Wallah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau kau bohong, salam balik kamu sendiri. Sallallahu ala Muhammad. Dengan ilmu yang Anda punya, silakan dibersihkan dulu. Penyusup, pengikut, atau pendompleng, bersihkan dulu semua. Otomatis, assalamualaikum. Otomatis, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Terlempar semua. Semua. Kasatin. Kasas. Sallallahu alaihi wasallam. Ikut dompleng, semua dibersihkan semua. Kamu yang tahu. Sallallahu alaihi wasallam. Bersihkan semua, dipermudah semua yang mengganggu, yang mengganggu tenggorokan masih ini. Bersihkan semua. Oh Allah, sallallahu alaihi Muhammad. Dilempar saja. Otomatis diganti yang melindungi diri. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu. Alhamdulillah sudah. Sallallahu. Alhamdulillah. Terima kasih. Maaf saya kurang sopan. Mau saya suguhi? Ya silakan. Bismillah ya Allah dengan izin. Suguhan, minuman, makanan atau apapun yang paling goib ini suka hadir di depannya kun fayakun. Wallah, silakan dinikmati dulu suguhan saya. Terima kasih. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Mau merokok? Iya. Silakan, otomatis ada huwallah. Kalau merokok ini berarti Nusantara ini tentang ini kelihatannya ini. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar. Saya mohon izin. Silakan. Banyak iblis betina. Iblis betina di hidungnya itu. Beberapa daripada orang lain di sini. Iyalah, udah usah gitu. Kita kan cowok ganteng biasa lah. Saya kan cowok ganteng. Terima kasih atas paketannya, rekan-rekan. Dukun. Yang ini akan saya kembalikan. Ya, kembalikan sama yang punya. Langsung masuk hidungnya tersumbat. Allah, wujud nyata. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Long, wallah.
Plong jangan apa. Silakan merokok dulu. Iya sudah. Wih, yuk bismillah. Minum, merokok. Maaf, sama golongan apa? Saya. Hmm, Saya dari golongan jin. dari golongan jin. Namanya siapa? Nama saya Ah, ya Ahmad. Ahmad. Berapa usianya? Dunia Usia manusia? saya ya sekitar 2000 tahun. 2000 tahun yang lalu. Dari manusia tuh ya. Kita panggil Mbah kalau gitu ya. Silahkan. Panggil Mbah atau Dik atau Mas. Ya terserah. Panggil Mbah ya. Sesuai. Panggil Mbah udah tua kok. Assalamualaikum Mbah Ahmad. Mohon maaf saya kurang sopan. Seperti yang Mbah Ahmad ketahui, gue banyak tipuan kan gitu. Banyak sekali. Baik tipuan dan kami belajar memprospek pun kadang-kadang juga masih kecolongan kan begitu. Iya. Iya. Saya mengetahui. Siap. Mbah Ahmad tadi tinggal di mana? Kok tiba-tiba masuk dalam tubuh teman saya ini, Mas Titis, dan bilang Assalamualaikum. Boleh cerita? Iya. Hmm. Saya asli penduduk Bumi Nusantara. Yang mana saya ini salah satu gaib yang selama ini diizinkan ikut andil berjuang membantu daripada manusia di Palestina. Di mana golongan kami dari golongan jin, siluman, dan golongan yang lain beberapa waktu yang lalu beramai-ramai berjuang di tanah Palestina. Bahkan sampai detik ini pun masih berjuang. Alhamdulillah. Minum, kalau begitu minum Mak Nusantara, Mbak Ahmad. Silakan lengkap, ada kopi, ada jahe, ada Terima tidur, kasih. ada dinikmati, ada telur goreng, pisang goreng, lengkap lah. Iya. Yang rokok khas Kudus, wallah, dinikmati. Oh gitu Mbak Ahmad. Iya. Masih bertugas di sana kalau begitu? Saya Ah. sementara ini kembali. Ada perintah. Ada perintah baru. Iya. Tidak Tuh, bisa saya sebut. siap. Terus Mbak Ahmad ini kalau di Nusantara tinggal di mana posisinya? Saya. Hmm. Iya. Di Pulau Jawa. Tepatnya di belahan tengah Pulau Jawa. Yang berbatasan dengan Jawa bagian barat. Maupun Jawa yang tengah. Itu saja. Itu saja. Terus di sana sebagai apa jenengan? Saya salah satu panglima dari sebuah gunung. Insya Allah. Terus ini, tadi masuk ke Mas Titis ini dan bilang Assalamualaikum. Itu ciri khas goib dia masuk Islam. Ya. Bagaimana proses keislaman panjenengan Mbah Ahmad? Iya. Proses keislaman saya sebenarnya di saat daripada sang penguasa dari pemimpin bangsa kami di wilayah kami itu lebih dahulu dipanggil oleh beliau bersamaan dengan penguasa yang lain. Setelah itu sang penguasa kami diperintahkan untuk menyempurnakan daripada bala pasukannya. Dari situlah golongan-golongan kami benar-benar disempurnakan, diajarkan ajaran Islam yang sempurna, yang sesuai secara syariat dan hakikat. Oh gitu. Berarti nggak salah kalau jin itu diislamkan ya Mbah Ahmad ya? Tidak. Ada perintah karena tugas jin dan manusia juga hanya untuk taat beribadah menyembah pada Allah. Gitu. Terus bagaimana tadi ada mengatakan ikut bertugas di Palestina? Itu mulai kapan dan atas perintah siapa? Boleh cerita? Iya. Dari golongan kami mendapat perintah berjuang ke Palestina
itu tidak jauh dari 4 bulan yang lalu ke belakang sedikit, di mana golongan kami diperintah oleh beliau Sang Mahadiraja. Golongan kami menyebutnya, di mana setiap pemimpin-pemimpin daripada bangsa Gaeb yang memiliki daripada jutaan triliun pasukan, dari pemimpin-pemimpin itulah dipanggil langsung untuk menghadap Sang Mahadiraja, di mana Sang Mahadiraja juga ikut berjuang ke tanah Palestina, namun tidak menggunakan daripada jasad atau tubuhnya, Insyaallah, nggih. tapi roh yang berada di tubuhnya. Di mana golongan kami setelah diperintah melalui pemimpin kami, golongan kami berangkat bersama-sama ke wilayah bumi Palestina. Dan di saat perjalanan pun banyak sekali halangan rintangan yang menghadang daripada bala tentara iblis. Pasukan Dajjal sudah menghadang, hingga terjadi beberapa kali pertempuran yang mengakibatkan alam nyata itu sedikit tergoncang tatanannya, di mana terjadi daripada perubahan suhu cuaca di waktu yang lalu sangat tidak bisa diketahui oleh manusia. Dan juga ada beberapa daripada peristiwa-peristiwa yang dimana goncangan-goncangan itulah wujud tanda daripada peperangan bangsa Gaib. Gitu. Diminum Mbah Ahmad. Terima Nanti kasih. bilang nggak kasih kesempatan nanti gitu. Jangan ngomong terus nanti Akan gitu. saya minum. Bismillah. Alhamdulillah. Jadi pada dasarnya Mbah Ahmad ini tempatnya tidak jauh dari saya ya. Mungkin aku juga sering lewat di bekas itu Mbah ya. Iya. Nah, kalau pas jalan-jalan kan gitu. Terus ini di Kudus, coba dilihat penguasa Gunung Muria Mbah Noto. Apakah juga ada pasukannya yang pernah berjuang di Palestina? Coba dilihat. Ada. Di mana dari pasukan di Muria beberapa sudah kembali. Dan untuk apa tidak bisa saya perjelas, tidak bisa saya sebut. Ya minimal kan salam-salam terkait di sana. Iya. Mereka juga sedang sibuk. Iya. Tadi bertugas. Maaf orang sopan nih ya, mengganggu Mbah Ahmad ya. Tidak apa-apa Mbah ya. Iya. Mungkin ada lagi sibuk. Terus ini, berarti Mbah Ahmad itu tugasnya dari awal kalau begitu? Iya. Saya dari awal. Dari awal. Terus apa namanya? Sekarang sudah diperintah lagi untuk sementara begitu ya? Iya. Terus apa? Masih dirahasiakan gitu ya? Masih dirahasiakan. Ini Mbah Ahmad, kami sebagai manusia ini kan sering mendengar berita kabar tentang adanya pertempuran yang ada di Palestina sana, entah yang ini yang itu. Kadang-kadang ini berita di media kan banyak yang palsu itu, banyak yang hoak gitu loh. Iya. Banyak yang palsu. Saya mengetahuinya. Kadang-kadang sebenarnya itu mereka kalah, cuma ada media sosial yang buat seolah dia menang gitu kan, atau berita-berita bohong lah. Gitu. Banyak sekali kan gitu. Jika kadang-kadang nggak dipercaya kebenarannya, makanya aku yang bodoh ini ingin tahu tentang suatu hal. Iya, aku sih ganjil. Hampir nggak mungkin masuk akal saya. Makanya saya memohon pada Allah, izin beliau, untuk dihadirkan makhluk gaib yang tahu tentang kejadian pas hari Raya Idul Adha kemarin. Itu ada berita yang menyampaikan ada pesawat dari udara itu yang menjatuhkan bantuan untuk saudara kami yang di Gaza. Di mana diberitakan pesawat itu misterius. Dalam artian manusia nggak tahu tiba-tiba ada gitu loh. Setahu saya, kadang-kadang kalau negara lain mau ngirim bantuan ke jalur Gaza, sangat sulit. Dipersulit oleh pihak Israel. Kadang-kadang malah nggak disampaikan ke sana, dibuangi atau dicuri oleh mereka. Sehingga sulit untuk masuk
sehingga bisa dimanfaatkan oleh saudara kami yang di Gaza. Tetapi ini diberitakan ada pesawat yang misterius tiba-tiba menjatuhkan bantuan ke jalur Gaza sana. Ini yang hadir kok Mbah Ahmad. Mbah Ahmad kan tahu. Cerita jujur. Kalau memang itu berita benar, ceritakan apa hakikatnya. Kalau memang itu berita itu tidak benar, tolong dijelaskan pada kami. Silakan Mbah Ahmad. Iya, Silakan. dari kejadian itu, Nah, tepat di hari raya Idul Adha, hmm? di mana itu sebuah hari kemenangan bagi umat muslim Hmm? sedunia, di mana dikala itu memang benar-benar terjadi nyata. Allahu Akbar. Bantuan itu memang ada dan memang tidak bisa diketahui daripada bala pasukan Zionis, yang dimana mereka menggunakan daripada kecanggihan teknologinya tidak tembus. Karena apa? Hakikat yang sebenarnya itu adalah kuasa daripada Allah melalui daripada kekasihnya, yaitu Rasulullah. Allah. Diutus oleh Allah Hmm? hingga akhirnya dari Rasulullah itu sendiri memerintahkan dari para malaikatnya dan juga dari Sang Mahadiraja untuk menjadi perantara daripada bantuan hingga benar-benar menjadi nyata bagi kemenangan warga Palestina. Di mana Allah berjanji tatkala hari kemenangan mereka pun akan mendapatkan kemenangan yang selayaknya sebuah pertolongan. Itu firman daripada Sang Pencipta. Dan itu juga sudah menjadi nyata. Dan daripada bantuan itu sendiri sangat sulit dideteksi oleh siapapun. Karena yang bekerja itu bukan dari bangsa-bangsa manapun. Allahu Akbar. Melainkan dari bangsa malaikat. Yang dimana malaikat itu sendiri diizinkan dan diperintah langsung oleh Allah melalui baginda Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam. Sehingga apa? Dari cara mereka bisa sampai ke tanah Palestina pun tidak bisa ditembus dengan angka nalar daripada bangsa Zionis, bangsa Barat. Yang selama ini terjadi, bantuan itu sendiri tatkala diberikan oleh bangsa-bangsa tertentu, yang pasti bangsa itu akan bisa diketahui daripada bangsa Zionis. Namun di hari raya Idul Adha itu tidak bisa diketahui karena yang bekerja dari golongan malaikat. Dan di mana sampai secara jasad syariat seperti itu pun malaikat juga membawa perantara dari sebuah bangsa tertentu yang besar, yang memang mereka menjadi musuh bangsa Barat. Allahu Akbar. Sudah itu ya Mbah ceritakan? Itu saja Siap. yang memang diizinkan. Oke. Dari apa yang Mbah ceritakan, maaf saya gemeter ini Mbah, merinding saya. Jadi kejadian pesawat misterius menurunkan bantuan ke jalur Gaza itu betul terjadi adanya? Ada. Terus itu nyata ya, bukan palsu, bukan tipuan ya? Bukan. Tapi kenapa pemberitaan cuma sedikit aja beritaannya tidak seviral yang lain? Karena apa? Bangsa Barat yang sudah menguasai daripada kecanggihan teknologi mereka tidak menginginkan daripada kabar ini tersiar sangat ramai ke dunia. Supaya daripada dunia itu masih tertutup matanya dengan kejahatan yang dilakukan oleh bangsa Zionis dan bangsa Barat. Itu yang mereka inginkan.
Siap, siap. Oke. Di mana penindasan kepada bangsa Palestina Mm-mm. itu memang masih diizinkan oleh Allah. Mm-mm. Sehingga bangsa Barat Mm-mm. dan bangsa Zionis itu masih sampai detik ini Mm-mm. mereka ya memerangi daripada bangsa Palestina. Mm-mm. Oke. Jadi itu betul jadi adanya itu atas kehendak Allah melalui Rasulullah dan kasih-kasihnya begitu. Iya, Sehingga kejadian itu tidak bisa dideteksi atau dicegah oleh paham Zionis. benar. Karena faktanya gini, Mbah, Astagfirullahaladzim. Setiap bangsa lain mau membantu saudara kami di Gaza, mesti dipersulitkan gitu secara nyata. Memang kenyataannya seperti Bahkan Indonesia sendiri ketika mau ngirim bantuan juga lewat negosiasi atau istilahnya lapor dulu lah, minta izin lah segala macam, ya. itu. Iya, Tapi ini tiba-tiba ada pesan misterius itu betul-betul terjadi atas terjadi. kehendak Allah, melalui Rasulullah dan kasihnya begitu. Iya, Oh ini Mbah, itu bentuk nyata pesawat begitu besar dan benda nyata, tapi Mbah mengatakan ada bangsa besar sebagai wasilah gitu ya. benar. Kalau Mbah mengatakan bangsa besar yang menjadi musuh utama mereka adalah bangsa ini, bilang ya, Iya, Allahu Akbar. mereka yang senantiasa dimusuhi Ah, dari bangsa Barat dan mm. juga bangsa Zionis. Oke, jadi bentuk goibnya itu mutlak atas kuasa Allah sebagai bentuk hadiah kemenangan bagi orang Muslim, terutama yang di sana Benar, melalui Rasulullah dan kasih-kasihnya. Kemudian secara syariatnya, dohirnya itu adalah pesawat daripada sebuah bangsa yang besar gitu. benar. Allahu Akbar. Terus ini Mbah, maaf ini saya kalau kurang sopan ya. Bangsa besar itu sementara ini kan, mohon maaf tanda kutip ya, belum satu keyakinan dengan saudara kami yang di Gaza. Paham ya Mbah ya? Saya mengetahui. Oke. Bagaimana itu golongan malaikat, golongan gaib bisa menggerakkan mereka untuk mengirim bantuan seperti itu? Boleh cerita, Mbah? Iya, Yap. di mana di situ ada peran Sang Mahadiraja, Allahu Akbar. di mana peran Sang Mahadiraja itu sangat besar. Mm-mm. Tapi saya tidak bisa menjelaskan karena ranah itu ranah yang tidak diizinkan. Siap. Ya Di mana pada intinya Mm-mm. di balik daripada bangsa besar itu Mm-mm. mereka diizinkan membantu. Mm-mm. Karena yang pertama dari Allah sudah memerintahkan melalui perantaranya baginda Rasulullah Solo. dan juga Sang Mahadiraja. Mm-mm. Seperti itu. Siap. Terus yang bekerja mungkin lewat insting atau ilham atau membisiki kepada orang-orang besar itu golongan apa, Mbah? Banyak Mm-mm. dari golongan-golongan gaib yang muslim Mm-mm. dan bahkan juga sudah banyak diperintahkan langsung oleh baginda Mm-mm. Rasulullah mengutus daripada para malaikat. Mm-mm. Itu saja. Siap. Oke, terima kasih Mbah atas keterangannya bahwa pesawat misterius yang mengirim bantuan ke Gaza itu betul adanya ya, Ada. fakta ya, secara goiban itu mutlak kuasa Allah melalui baginda Rasulullah SAW dan juga peran besar daripada beliau Sang Mahadiraja di golongan goib, Iya. ya kan? Kemudian mereka secara dohir syariatnya menggunakan daripada teknologi yang dimiliki oleh yang besar secara nyata manusia itu. Benar. Dengan cara mungkin mutus goibnya, membisiki, memberi ilham pada orang-orang yang berwenang di sana agar bergerak ngirim bantuan begitu. Yang pasti ilham itu sudah diturunkan. Di mana hingga akhirnya mereka benar-benar melakukan tanpa bisa diketahui siapa. Siap. Cara-cara itulah yang dikerjakan daripada golongan gaib. Siap. Okay. Terus ini Mbah, yang menarik ke saya. Tadi Mbah mengatakan bahwa bangsa Zionis pun mereka menguasai teknologi yang canggih, bisa berdeteksi adanya pesawat
ini dari mana, mereka punya alat ya kan? Iya, Ya, sedangkan ini pesawat dari bangsa besar yang sebagai wasilah atau perantara terkirimnya bantuan ke Gaza, itu kan bentuk nyata itu pesawat. benar. Bagaimana tidak bisa terdeteksi oleh teknologi daripada tadi Israel? Itu lah. Disitulah peranan daripada golongan gaib bekerja. Allahu Akbar. Menutup daripada seluruh kecanggihan peralatan yang dimiliki bangsa Zionis. Masya Allah. Sehingga daripada bantuan itu benar-benar sampai di atas langit tanah Palestina dan mendarat kepada bumi Palestina tanpa bangsa Zionis itu tahu. Mengetahui, Masya Allah. Masya Allah, subhanallah. Memang di luar akal manusia, terlebih kalau orang yang mengandalkan akal pikirannya dan ilmu pengetahuan cara akal, jelas akan menolak hal ini, Mbah. Yang pasti, Ah, jika manusia mengedepankan akalnya dan menggunakannya secara berlebihan, pasti manusia itu akan kufur. Itu jelas. Jadi jelas, terima kasih Mbah Hamad tentang kejadian yang diberitakan pesawat misterius mengirim bantuan ke Gaza itu benar adanya Iya, dengan peran makhluk gaib yang diperintah langsung oleh Allah melalui baginda Rasulullah SAW dengan benar, peran daripada beliau sang kasih Allah terjadi, benar. bahkan sampai nggak terdeteksi oleh alat mereka, Iya, itu juga atas peran gaib yang Allah begitu. benar sekali. Terima kasih. Diminum dulu Mbah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, terus ini, kalau boleh ceritakan Mbak Ahmad ya. Tadi Mbak mengatakan itu kejadiannya pas hari Idul Adha, janji Allah atas kemenangan bagi kaum muslim ketika itu. Nah, Benar, bagi orang muslim dunia ini yang awam, ya kan sangat greget sekali melihat saudara kami ini dianiaya, didolimi oleh kaum Zionis. Walaupun tadi Mbah mengatakan itu atas izin Allah kan begitu, iya, merupakan ujian buat saudara kami yang di Gaza sana. Tapi alhamdulillah saya juga pernah dialog bahwa keadaan saudara kami di Gaza sana, walaupun di dalam itu mereka masih bahagia, sabar, ikhlas menerima semua gitu loh. benar. Bahkan tidak mau ngungsi kemana, kalau mati ya mati syahid, semua kepada Allah kan mereka sadar dengan tingkat keimanan yang tinggi menurut saya. Iya, Kalau saya pribadi mungkin ya ngacir kabur, mau kayak gitu kan. Tapi alhamdulillah saudara kami yang di Gaza itu sudah disiapkan pirantinya oleh Allah tentang kekuatan iman dan Islam mereka. Nah, atas terwujudnya sedikit tadi bantuan nyata yang merupakan janji kemenangan buat saudara kami di Palestina sana, walaupun itu bentuk bantuan seperti itu, adakah suatu pesan untuk kedepannya bagi negara Palestina? Bisa Pak? iya. Siap. Yang pasti, Hmm. janji Allah. Suatu masa, Hmm. bangsa Palestina pasti akan terbebas daripada belenggu penjajahan bangsa Zionis. Allahu Di Akbar. mana pertandanya pun sudah mulai nampak sedikit demi sedikit. Siap. Dan daripada hal ini sendiri pun, Hmm. manusia tidak usah terlalu risau. Hmm. Cukup manusia mempersiapkan bekal keimanan yang sangat kuat di hatinya. Karena apa? Di balik daripada kejadian yang menimpa bangsa Palestina, inilah yang disebut dengan kejadian rangkaian akhir zaman yang akan terhubung nantinya juga dengan Dajjal. Di mana suatu saat yang pasti bangsa Palestina akan terbebas. Siap. Untuk lebih jelas, saya tidak diperkenankan. Siap. Oke. Terima kasih Mbah Ahmad penangkapan saya. Jadi Dan jangan mudah diadu domba daripada bangsa Zionis melalui teknologi manusia. Gunakanlah teknologi itu untuk berjuang terhadap bangsa Palestina. Bukan untuk menindas bangsa Palestina.
Hmm. Itu sedikit yang bisa saya pesankan. Emangnya ada teknologi itu di Palestina? Banyak, Contohnya di Nusantara ini ada nggak? ada beberapa manusia, Hmm. bukan asli penduduk Nusantara, Oh. tapi mereka dari bangsa Barat Mhm. yang bertempat tinggal di bumi Nusantara. Hmm. Mereka salah satu manusia-manusia yang memang terhubung dengan bangsa Barat Hmm. dan menjadi piranti-piranti daripada Dajjal. Hmm. Terus bentuk nyatanya medsos mereka memberitakan soal Palestina Israel menang gitu ya? Yang pasti Heeh. mereka selalu mengunggulkan daripada bangsa Zionis. Oh. Dan juga kekuatan-kekuatan bangsa Zionis dan bangsa Barat itulah Hmm. yang selalu diagung-agungkan untuk menakuti daripada bangsa manusia di seluruh dunia. Hmm. Dan yang pasti mereka juga akan memecah belah setiap bangsa-bangsa Islam Mhm. di seluruh penjuru dunia. Oh, siap, GG. Terima kasih Mbak Ahmad. Jadi kejadian adanya pesawat misterius yang mengirimkan bantuan ke Gaza tanpa diketahui itu adalah salah satu bentuk nyata tanda kemenangan dari Palestina begitu. Iya, Siap. Itu merupakan janji Allah gitu ya. benar. Adapun sekarang mereka masih dolimi oleh bangsa itu karena itu juga seizin Allah gitu ya. Benar sekali. Jadi Di mana uh, cara Allah menangguhkan keimanan mm-mm, dan ketakwaan orang-orang Palestina itu mm-mm. dengan hal-hal yang sedemikian rupa. Allahu Akbar. Terus ternyata di Nusantara juga banyak ya orang yang menggunakan media sosial yang selalu mengunggulkan daripada Bani Israel itu. Benar. Itu juga merupakan rangkaian daripada kaum Zionis begitu. Memang Iya, ada di Nusantara ini, Mbah. Padahal apa yang diomongkan itu juga hoax juga. Bohong juga kan itu? banyak Hmm. kebohongan yang mereka buat Jadi suka bohong. untuk memecah belah Heeh. daripada bangsa Islam dan bangsa Nusantara. Siap, nggih. Bukan fitnah berarti kan. Ya, Padahal aslinya mereka sana keok ya, banyak kalahan ya. Hmm? banyak Banyak sekali. sekali. Terima kasih, Mbak. Adu domba Ah. yang mereka sekarang ini gunakan, Siap. yaitu dengan teknologi, di mana teknologi manusia Hmm. itu bisa menjangkau seluruh dunia, Hmm. hingga manusia itu mudah tertipu dan teradu domba lewat teknologi seperti itu. Nggih, siap, nggih. Terima kasih sudah Mbah Ahmad ceritakan tentang hakikat adanya pesawat misterius yang mengirim bantuan ke jalur Gaza. Itu sudah Mbah ceritakan dan kejadian di perang di Palestina ada rangkaian dengan akhir zaman. Terus ini Mbah, sebelum berpisah, ini tak saya dunia manusia. Apa pesan yang Mbah Ahmad sampaikan pada dunia manusia, Mbah, untuk masalah itu? Iya, Hmm. sebagai manusia, jika tidak bisa membantu bangsa Palestina, ya setidaknya jangan membuat kebohongan-kebohongan dan memberatkan bangsa Palestina. Hmm. Dan pesan saya, Mm-mm. tatkala perbuatan tidak bisa dikerjakan oleh manusia, maka doalah Hmm. yang menjadi senjata andalan umat muslim. Siap. Maka berdoalah kepada Allah dengan cara yang benar. Hmm. Semoga Allah mengijabah daripada doa yang benar Amin. dan mewujudkan daripada bangsa Palestina terbebas dari penjajahan bangsa Zionis. Secara umum. Kemudian untuk pesan Mbah Ahmad kepada kami dan rekan kami yang satu kendaraan, apa Mbah? Ya, Hmm? kerjakan yang selama ini menjadi pegangan bagi kalian. Hmm. Seperti yang sudah diajarkan. Dan selalu daripada tata niat yang ada di dalam hati kalian ini. Karena tipu daya iblis semakin hari pun
semakin menjadi-jadi, bahkan sangat sulit untuk dicerna daripada hati yang kotor dan akal yang kotor. Seperti itu. Dan juga selalu rawat diri dengan kejernihan hati. Bersihkan hati supaya daripada pantulan cahaya itu akan memantul kepada setiap pribadi kalian. Dan kalian pun akan mudah mengambil daripada hikmah yang terjadi. Dan Siap. selalu saja perkuat iman, ukhuwah sesama muslim. Jangan mudah terpecah belah dengan tipu daya dajjal. Itu saja. Siap, nggih. Dan Terima harus bisa membedakan kasih. antara kebenaran dan juga ketidakbenaran. Itu pesan terakhir saya. Amin. Mudah-mudahan kami semua ditolong oleh Allah untuk terwujudnya apa yang Mbah harapkan tadi. Karena kami ini lemah semua, kami hanya berharap seperti apa yang beri kepada kami, Mbah. Gitu. Iya. Terus tata cara kami ini kalau melangkah jauh ke Palestina nggak mungkin. Apa yang bisa kami lakukan untuk Palestina, Mbah? Iya. Doakan seperti yang sudah diajarkan oleh Sang Mahdi Raja. Yang pasti seperti itu. Selalu doakan dan juga selalu jaga daripada keutuhan daripada doa itu, supaya dari doa itu sendiri pun tidak tersusupi daripada berbagai hal buruk. Astagfirullahaladzim. Mbah Ahmad, terima kasih besarnya. Mudah-mudahan kami diizinkan istiqomah untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh beliau pada kami semua. Iya. Mbah Ahmad, sebelum kembali bertugas, dihabiskan dulu suguhan saya. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, setelah ini kembali bertugas kemana, Mbah Ahmad? Balik ke Palestina, Nusantara? Sementara kembali. Nusantara dulu. Mau ada apa? Gak boleh cerita ya? Tidak. Gak boleh cerita. Nah, sambil Mbah Ahmad kembali bertugas, tolong yang ada pada kami, tubuh kami ini ada masukan banyak negatif ini. Cerita dulu, Mbah Ahmad. Bismillah. Terasa pemirsa. Allahu Akbar. Masukan mana itu, Mbah? Ini. Daripada orang-orang. Dan juga ada domplengan langsung. Sallallahu alaihi wasallam. Di atas. Semua. Sallallahu alaihi seluruh tarikat terang. Sallallahu alaihi wasallam. Api. Malaikat bantu bersekan semua. Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu Akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Terata. Sudah. Siap. Terima kasih. Maaf kami kurang sopan. Setelah bertugas Mbak Ahmad, saling menguatkan. Anda berjuang di alam Anda, kami pun juga belajar berjuang di alam manusia. Akhir, walau alam bisawab. Silakan Mbak Ahmad. Iya. Siap. Saya juga berterima kasih telah diizinkan untuk sedikit berjuang menggunakan jasad manusia. Sama-sama. Dan saya berterima kasih banyak atas suguhannya. Sama-sama. Saya mohon izin untuk bertugas kembali. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Jadi fresh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah pemirsa, demikian obrolan saya dengan Mbah Ahmad dari golongan jin yang pernah bertugas di Palestina walaupun asli Nusantara, yang bercerita tentang adanya pesawat misterius yang memberikan bantuan di jalur Gaza tanpa diketahui oleh pihak Zionis Israel. Pemirsa,
semua kejadian yang ada di dunia ini sudah ditakdirkan dan dikehendaki oleh Allah. Apabila Allah menghendaki, Allah menakdirkan pasti akan terjadi walaupun seluruh makhluk dan akal makhluk menolaknya. Termasuk konten saya kali ini, apabila ini suatu kebenaran itu mutlak dari Allah datangnya, karena lagi mutlak milik Allah. Di sini banyak kelemahan, kekurangan, itu karena kebodohan kami yang di sini. Mudah manfaat. Tetap semangat Nusantara, tetap semangat saudara kami yang di Palestina. Kami di sini hanya mendoakan dari Nusantara. Salah kata, salah ucap, salah sikap. Mohon maafkan kami. Terima kasih. Wassalamualaikum. Rahayu, rahayu, rahayu.